Bagian kedua. Sekelompok Alawi pun menanggapinya dengan mengeluarkan Ahmad al-Surkati sebuah fatwa tentang keabsahan fatwa Muhammad Rashid Ridha, dan fatwa ini membawanya berselisih dengan kaum Alawi yang membawanya untuk mengelola sekolah mereka, Jamiatul Khair. Konflik meningkat hingga sebuah kelompok memisahkan diri dari Jamiatul Khair dan mendirikan Masyarakat Reformasi dan Bimbingan pada tahun 1332 Para pendirinya menetapkan dalam konstitusi masyarakat ini bahwa tidak ada orang Alawi yang akan diterima menjadi pemimpin masyarakat ini, dan ini meningkatkan intensitas konflik antara kedua kelompok, dan masing-masing kelompok mengambil platformnya masing-masing. Dia meninggikan suaranya lebih keras darinya dan melontarkan tuduhannya kepada pihak lain, sehingga kaum Alawi mendirikan Surat Kabar al-Iqbal, dan kaum Irsyad mendirikan Surat Kabar al-Irsyad. Polemik ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan meluas ke surat kabar Mesir dan Indonesia yang berbahasa Jawa, dan pena dari kedua kelompok tersebut mulai bersaing satu sama lain, dan perpecahan di antara kaum Hadrami semakin mendalam. Akibat konflik ini, terbentuklah Liga Alawi dan banyak majalah yang didirikan hingga mencapai 20 majalah. Di antara penulis paling terkenal di kalangan Alawi dan pendukungnya adalah Alawi bin Tahir al-Haddad, Aidaros bin Omar yang terkenal, Omar bin Ahmed Barja'a, Hadi bin Said Jawas dan banyak lainnya. Dari kalangan Irshadiyin, Salah al-Bakri, Ahmad al-Surkati, pendiri Al-Irsyad di Indonesia, yang anak cucunya saya kenal dengan baik, Ali Ahmad Bakatir, Said bin Sailem Mashabi dan lainnya. Perselisihan ini berkecamuk, dan beberapa dari kedua kelompok saling menghujat, dan masing-masing kelompok saling menyerang di hadapan pimpinan negara, yang kemudian melibatkan diri dalam konflik ini, sehingga pemerintah Belanda dan Inggris, Syarif Mekah, Raja Abdulaziz Al Saud, dan Sultan Al-Kuwaiti dan Al-Katiri turun tangan. Konflik indikatif Alawi meluas dan melampaui masalah pernikahan untuk mendapatkan konsep, opini, dan sudut pandang politik, ekonomi dan sosial untuk reformasi di dalam negeri. Puncaknya adalah ketika terjadi bentrokan berdarah yang banyak mengakibatkan kedua kalangan tewas dan terluka. Kaum Hadrami menderita akibat buruknya perselisihan ini, dan keretakan itu terjadi, dan hampir tidak ada seorang pun yang luput darinya, dan kejahatannya menyebar ke Hadramaut dan para pendatang Hadrami, dan kaum Hadrami menjadi kecil dalam jiwa umat Islam Indonesia, dan hal itu menimbulkan reaksi di kalangan mereka yang melemahkan penyebaran dakwah Islam di berbagai kepulauan Indonesia, dan jika tidak, Islam akan menyebar di Jepang dan negara-negara sekitarnya. Ada upaya untuk menyatukan pihak-pihak yang berselisih dan menghilangkan penyebab konflik dan perselisihan, namun tidak ada yang berhasil dan semua upaya ini gagal. Kedua kelompok terus memecah belah, berkelahi, dan terlibat dalam pertempuran verbal dan berdarah di surat kabar dan majalah Mesir dipenuhi dengan artikel-artikel yang dipertukarkan antara dua kelompok yang memfitnah masing-masing kelompok terhadap yang lain, dan perselisihan antara mereka berlangsung lama antara Alawi dan Irsyadi, dan masalah itu meningkat di antara mereka selama lebih dari 17 tahun. Tetapi merupakan elemen baru Maulid Hadrami dari kedua kelompok tersebut ikut serta dalam permasalahan tersebut.
Unsur ini meninggalkan perbedaan dan permusuhan tersebut dan membentuk kelompok baru dari dirinya sendiri yang menuntut hak-haknya dan mengambil perannya dalam masyarakat Indonesia, dan banyak bermunculan ulama, penulis, dan jurnalis serta profesor universitas. Pada tahun 1353 1934 Persatuan Arab Indonesia didirikan dan pendirinya adalah Abdul Rahman Baswedan, kakek dari Anis Baswedan. Kelompok ini didasarkan pada pengakuan Indonesia sebagai tanah air bangsa Arab, bukan Hadramaut, dan menganggap mereka sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai tugas dan hak sebagaimana masyarakat Indonesia lainnya. Dengan berdirinya Persatuan Arab Indonesia, banyak orang Arab dari kedua kelompok yang bertikai tersebut keluar dan bergabung dengan partai tersebut. Persatuan Arab Indonesia mendirikan cabang di seluruh kota di Indonesia, dan juga menerbitkan majalah atas namanya yang berjudul Gerakan Modern. Inilah akhir dari konflik dan awal dari gerakan baru generasi baru yang mencari identitasnya di Indonesia dan pulau-pulau lain untuk menjadi bagian dari tatanan masyarakat negara imigrasi.